Kemudian kemarin sudah saya olah ya, Pak. Ini untuk nilai statistik deskriptifnya tidak ada masalah. Kemudian ini untuk penyebaran variabelnya, variabel Y1-nya. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ini eh, eh, terendah itu ada di Kota Magelang dan tertinggi itu ada di Kota Tegal, Pak. Tuh, untuk nilai rata-rata dan nilai Hmm. maksimum minimum di sini, Pak. Saya tampilkan. Ini untuk Y2-nya yang terendah ada di di Kota Salatiga, kemudian yang tertinggi kejadian BBLR itu ada di Kabupaten Kebumen, Pak. Kota saya sendiri nih, Pak. Kemudian Hmm. untuk Ya. STBM-nya, sanitasi total berbasis masyarakat, kalau dari data itu yang terendah itu ada di Kabupaten Banjarnegara, kemudian tertingginya ada di Kota Salatiga. Ini untuk peta penyebarannya, Pak. Kemudian ini untuk X2-nya, ini X3 dan ini X4, ini X5 untuk imunisasi. Kemudian kemarin saya sudah mencoba mengolah sampai akhir, Pak, tapi ini saya tampilkan satu persatu untuk pemodelannya. Pengujian serentaknya itu dapatnya 216 G kuatnya itu dapat 216,3409, di mana G kuatnya ini lebih besar dari apa ini? Chi-square ya, Pak. Sehingga ini ditolak H0-nya. Maka berarti minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap model itu. Nah, kemudian dilanjutkan untuk nilai taksiran parameter model BGR-nya. Di sini berdasarkan tabel yang saya tampilkan di sini itu diperoleh modelnya seperti ini, Pak. Mu head 1-nya EXP. Tuh. Kemudian ini untuk nilai taksiran variabel responnya, Pak. Nah, dari pemodelan Y1 dan Y2, yaitu apa tadi, kejadian kurang gizi dan BBLR di Provinsi Jawa Tengah pada model ini menghasilkan AICC-nya sebesar 2.586,502 serta untuk MSE Y1-nya adalah 3.261.958. Kemudian MSE untuk BBLR-nya sebesar 387.826. Selanjutnya dilakukan uji heterogenitas spasial, Pak, sebelum melanjutkan ke analisis GWPGR. Nah, untuk pengujian heterogenitas spasialnya itu mendapatkan nilai statistik uji Gleisernya sebesar 234,8807, di mana nilainya itu lebih besar dari nilai chi-square-nya. Sehingga H0-nya ditolak, yang artinya antara Y1 dan Y2 itu memiliki heterogenitas spasial antar wilayah, sehingga pemodelan GWPGR itu menurut saya bisa dilakukan. Begitu, Pak. Kemudian ini untuk penentuan fungsi pembobot GWPGR-nya. Ini perbandingan nilai AICC-nya menggunakan 3, ada fixed B-square, fixed Gaussian, sama fixed Trick-Cube. Tapi nilai yang paling kecil itu nilai dari fixed Trick-Cube, makanya saya di sini mengambilnya fungsi pembobotnya adalah fixed Trick-Cube. Kemudian dari pengolahan data di sini ada pengelompokan kabupaten kota dengan GWPGR berdasarkan variabel yang signifikan terhadap variabel kurang gizi, Pak. Nah, di sini itu terdapat 13 kelompok kabupaten kota yang berpengaruh terhadap kejadian kurang gizi. Kemudian kalau ini untuk peta penyebarannya, kemudian kalau berdasarkan kesamaan variabel yang berpengaruh terhadap BBLR
atau Y2 itu terdapat 9 kelompok. Nah, ini untuk peta penyebaran BPLR-nya, Pak. Kemudian ini untuk Bentar, ini tadi kayaknya ada yang nggak signifikan itu. Ini kasusnya mirip seperti kemarin Sopo si Sopo Samilita Sopo itu. Jadi ini dasar teorinya apa ya yang Anda pakai waktu pemilihan prediktor terhadap Y-nya ya? Dasar teori tentang dunia BPLR dan ini kayaknya tadi Anda nggak nyebut karena di sini kita kan nggak cuma ngolah data ya, tapi analisa data. Jadi kalau bisa data yang Anda jadikan studi kasus itu ya Anda punya teorinya. Teori tentang dunia apa ini BPLR dan apa Y1 Y1-nya Y2 itu apa? kurang gizi, Pak. Nah, kurang gizi yang Y2-nya BPLR apa ya tadi? Nggih. Nah, itu maksud saya, kayaknya tadi Anda nggak nyebut sama sekali terkait data bahwa Anda kenapa milih prediktornya X1, X2, X3 ininya. Bahwa itu memang sesuatu yang relevan untuk bicara kurang gizi dan itu. Jadi misalnya dasar penelitiannya siapa, urusan terhadap Y1, kan biasanya mereka bukan bivariat kan, mereka berikan analisisnya sendiri-sendiri kan univariat kan itu. Iya, Pak. Nah, ini misalkan Anda nambah di situ ya, jadi yang relevan terhadap X1, relevan terhadap Y2, itu apa aja. Nah, itu berdasar penelitiannya siapa, karena Anda kan hanya pengguna, kalau di sini kan lebih ke pemilik metodenya, Nggih. tapi datanya kan sebenarnya Anda juga harus pahami kenapa yang dipilih ini kasusnya mirip seperti kan. Jadi kalau sampai ada yang nggak signifikan, apalagi di sini cukup banyak tempat itu ya, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, itu kan bisa juga di daerah itu nggak cuman seperti yang Anda miliki itu X1, X5. Nah, kemarin saya minta nambah. Nah, Anda juga seharusnya nambah dulu, Nggih. mungkin nambah X, tapi kalau bisa ada dasar teorinya ya, teori tentang dunia kesehatannya ya. Ini kayaknya Anda tadi nggak nyebut sama sekali itu, waktu Anda mulai masuk ke, ini aja tadi kan teori tentang GWR-nya belum di, ini kan oke lah, nanti tapi Anda tetap harus nyebut, GWR itu maunya apa sih? Di samping kalau kita kerjakan secara univariat, masing-masing kabupaten saya analisis sendiri-sendiri, Y1 di tiap kabupaten, Y2 di tiap kabupaten, hasilnya kayak apa? Itu kan yang kerjakan dipraktekkan oleh orang-orang yang nggak tahu GWR kan. Nggih, Pak. Tuh. Terus setelah itu gunakan yang Anda ini. Nah, makanya kalau bisa ada yang sudah meneliti terkait X1 sampai apa terhadap Y1, terhadap Y2, itu berdasar penelitiannya siapa. Nah, itu dikerjakan mungkin untuk kabupaten apalah misalnya. Nah, Anda ingin mencakup seluruh apa kabupaten di Jawa Tengah ya ini ya. Nggih, Pak. Iya kan? Nah, tapi Anda menggunakan akan multivariat, akan bivariat GWR kan ini. Nggih. Nah, itulah yang nanti Anda perlihatkan jadi bedanya tidak. Kalau ini kan langsung Anda main ke situ, tapi ternyata ada wilayah ini yang kelompok 13 ini yang nggak ada yang signifikan. Jadi akhirnya malah melemahkan si metode ini. Padahal kalau Anda kerjakan pakai masing-masing sendiri aja per kabupaten, mungkin ada yang signifikan mesti itu. Nah, inilah yang apa, misalkan Anda nanti benahi di situ. Jadi apakah Anda mau nambah variabelnya atau malah GWR jadi ini kalau saya lihat ini memang ada pengaruhnya kan. Karena beberapa wilayah beda prediktor yang signifikan kan. Nggih. Nah, tapi sayangnya di yang ke-13 ini malah nggak ada yang signifikan. Nah, nanti Anda saya harapkan tadi Anda cerita dulu tentang apa-apa yang dilakukan orang selama ini terkait BPLR dan kurang gizi. Dan mereka kesimpulannya kayak apa? Misalnya, mungkin pernah ada yang teliti di Cilacap, teliti di sini misalkan ada. Nah, Nggih. jadi sebenarnya bisa juga Anda nanti teliti yang di wilayah Banjarnegara pakai hanya metode regresi biasa. Nggak tahunya ada yang signifikan. Nah, ini kan malah ini jadi karena hasil kayak gini nih nanti yang protes orang Banjarnegara, Kebumen ini, nah saya harus melakukan apa ini untuk ngurusi BBLR sama sama kurang gizi? Kok nggak ada yang signifikan? Nanti penyuluh kesehatannya bingung ini. Nah, ini kemarin siapa sih
apa samilita apa ya tentang apa coba lupa. Itu ya sama tak suruh nambah dulu lah. Anda cari tapi nambah ini juga ada dasar teorinya yang relevan lagi. Ini misalnya X1 apa X1? X1 itu sanitasi total berbasis masyarakat, Pak. Terus X2-nya apa? Untuk X2-nya itu ini, Oke, Pak. ini Anda berdasarkan milih itu dari mana? Yang X1, X2, X3-nya ini. Sanitasi, jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, jumlah fasilitas kesehatan. Ini dasarnya dari mana? Anda mengaitkan antara 3, 4, 5, 6, 7 terhadap 1, 2. Itu enggak, saya Saya tadi sama sekali enggak nyebut itu. Jadi saya harapkan ada, nggak tahu di bab satu Anda waktu membuat latar belakang ininya dulu di tesis satunya saya juga karena sudah lama nggak bimbingan biasa jadi lupa karena Iya, saya Pak. pokoknya kalau sudah lama mesti saya lupakan itu aja. Makanya tadi ya sempat ini kamu ngapain gitu kan. Tapi setelah ini saya juga sama kemarin hilang lama tiba-tiba nongol ada kasusnya mirip kayak gini. Jadi kerja GWR harus hati-hati jangan sampai Iya. menyebabkan kalau misalnya ini di hasil riset ini dikirim ke dinas kesehatan, nanti yang penyuluh penyuluh apa kesehatan ini bingung ini. Ibu-ibu di Banjarnegara dan teman-temannya ini untuk ngurusi kurang gizi dan berat BBLR nggak ada ini yang bisa saya Oh, sarankan. oh, Nah, kan gitu. kasihan ini. Oh, iya, saya paham. Gara-gara hasil risetnya Melinda mengatakan ini nggak ada pengaruhnya semua. Nah, maka saya harapkan setiap Anda, ini sekarang hampir semua lah, semua saya TK1, S2, S3 saya minta ada dibawa ke realitanya, kontekstualnya. Jadi Anda bayangin nggak cuma sekedar kerjaan statistik, tapi Iya. ada kerjaan kontekstualnya. Kontekstualnya apa ini? Kalau seandainya hasil riset ini saya kirim ke dinas kesehatan, nah ini yang penyuluhnya bingung kan? Loh, Iya. kenapa kok yang ini nggak ada yang signifikan? Nah inilah maka nanti Anda harus cari tahu apakah salah ngolahnya. Padahal waktu diteliti oleh siapa itu, Kabupaten mana tadi Banjarnegara itu yang signifikan ini misalnya. Maka kami mengadakan program urusan sanitasi misalnya, urusan kemiskinan, urusan sekolah, urusan ini, itu kan karena kaitan hasil riset yang pernah dilakukan. Nah ini ya nanti tolong tidak dicaratan, terus ditambah sebelum masuk bab 4, Anda itu Iya. ada hasil riset pendahulu yang mengatakan misalnya di kabupaten sini ini bisa ada yang sudah misalkan Anda, kalau nggak bisa dapat ya sudah bagus, kalau enggak ya sudah. Tapi Anda coba itu jalanin sendiri, terutama yang tadi yang dapat yang nggak signifikan itu. Oh, Nah, berarti ini apa? diminimalisir untuk tidak ada data yang tidak signifikan ya, Pak? Iya, ini karena ini ngerepotin hasil risetmu ini. Oh, iya, Pak. Oh, ini kalau ini sampai di ini kan bupatinya Banjarnegara protes, Kebumen protes. Padahal orang Kebumen sendiri malah Iya, Pak. tidak bisa. Nah, ini kok Anda nggak merasa bersalah terhadap tempat kelahirannya ini? Oh, ini kenapa ini? Karena Kenapa saya nggak ada? mungkin kemarin terlalu fokus dengan yang BBLR ini karena sudah semuanya ada yang signifikan gitu ya, Pak. Jadi saya tidak Iya, terlalu memperhatikan ke yang Y1-nya ternyata ada variabel yang tidak signifikan begitu. padahal kan yang ditangani nggak cuma BBLR tapi sekaligus yang kurang Kurang gizi. gizinya. Anda karena ini bivariat, di apa yang salah bivariatnya atau salah ngolah datanya. Nah ini kan Anda silakan cek sendiri itu. Kalau dari aspek bivariatnya, sebenarnya ada korelasi enggak antara karena kita butuh bivariat itu kalau antara BBRR dan kurang gizi itu ada kaitan. Nah, secara teori kesehatan ada enggak kaitan? Nah, Anda harus ada paper tentang itu. Oh, selama ini gara-gara BBRR banyak terjadi itu gara-gara kurang gizi misalnya. Nah, berarti kan sudah ada yang pernah teliti kan? Maka layak Anda, tapi Anda sempat menguji korelasi antara BBRR dan kurang gizi memang Sempat, ada Pak. sudah dicek. Sudah dicek, memang ada Ya kaitannya. oke. Nah, berarti ada. Nah, sekarang berarti ada masalah di kenapa setelah di GWR kan kok ada satu wilayah nggak signifikan. Kan riset ini jadi untuk khusus yang pas Y1 ada apa? Nah, Anda bisa nggak telusuri kenapanya ini? Oh, gitu. Kemarin ada cuma satu variabel. Coba sih saya itu kan yang GWPR tadi ditambah yang panelnya itu.
Itu juga ada yang hilang, terus saya minta nambah, nah, akhirnya dapat, tapi harus ada dasar ini ya teorinya. Misalnya tadi ini sudah memasukkan apa tadi yang 5 itu, Anda coba cari lagi yang relevan. Tapi syukur hasil riset. Oh, Jadi nggih, Pak. yang pernah meriset di Kabupaten Kebumen misalnya terkait dengan kurang gizi, ternyata dia menemukan ada prediktor yang signifikan yang kebetulan belum Anda masukin. Nah, masukkan aja. Nggih, siap. Ya, dicoba nanti. Karena supaya kalau pokoknya kalau kerja di statistik ini saya harapkan jangan berhenti di statistiknya. Mungkin secara ini Anda sudah benar memang datanya begitu, tapi kan persoalannya ini untuk posisi bahwa kita kan menawarkan metode yang tidak dipakai oleh orang biasa. Coba orang-orang ilmu kesehatan nggak ada yang pakai GW. Mesti makainya per kabupaten dianalisis sendiri-sendiri gitu. Nggih, nggih. BPLR ya sendiri, gizi sendiri. Nah, ngapa setelah pakai metode yang canggih malah jadi nyusahin gitu kan? Nggih, Pak. Sudah tahu kan maksud saya itu? Nggih, paham, Pak, Ya. maksudnya. Nah, Yang nanti terkait silakan. variabel niki nggih, Pak, tadi ya, Pak? Iya, karena khusus yang kurang gizi, yang ini pas yang untuk yang DPLR Mas dapat semua kan itu. Nggih, dapat semua yang PPLR Itu dapat aja semua. bisa juga ada yang masih protes itu. Oh, so di sini karena kan apa masing-masing variabel itu untuk dasar mereka minta anggaran kan. Nggih, nggih, nggih. Magelang, Klaten, Blora minta X2, X5 ditambah anggarannya biar BPLR turun misalnya. Yang lainnya malah X1, X3, X4, X5 berdasar siapa? Hasil penelitiannya Melinda gitu. Waduh, langsung diprotes oleh ininya. Selama ini sana cuma yang signifikan cuma X1 kok misalkan. Karena dia pernah diteliti secara univariat dan hanya fokus kabupaten itu. Nah, yang Anda ini ngaitkan antar kabupaten sebenarnya terjadi interaksi. Makanya perlu GW ini. Kalau nggak ada korelasi spasial, ngapain pakai GW kan? Nah, ini juga belum Anda tunjukkan kepentingan GW di sini. Motifnya kita pakai GW kan karena apa? Ada pengaruh lokasi terhadap Nggih. hubungan antar variabel. Saya yakin itu riset yang selama ini sudah dijalankan mesti per kabupaten Y1 terhadap X1, X5 sampai X5, Y2 dengan X1 sampai X5. Cuman kayak gitu. Nggih, nggih. Anda kemarin punya dasar teori, sorry, paper dari yang ilmu kesehatan nggak? Yang bicara Ada tentang beberapa, Pak. X1 sampai X5 terhadap BPSR dan terhadap Y1-nya itu. Kalau kemarin saya masih baru kayak ngambil dari Y1-nya terus saya lihat variabelnya apa aja gitu. Kemudian saya Nanti tolong uh, ditampilkan di ini ya, di awal bab 4 dari selama ini orang sudah meneliti tentang oh ini di Kabupaten Kebumen, mungkin di sini antara BPLR dengan variabel ini, di situ terus akhirnya saya memandang perlu mengaitkan aspek bahwa antar kabupaten sebenarnya terjadi apa interaksi, korelasi secara kasih karena apapun mungkin terjadi mobilitas atau apa dari orang antar wilayah di situ yang menyebabkan kasus BBLR di mana misalnya Purworejo ternyata mirip dengan kasus di Boyolali misalnya. Purbalingga mirip dengan Wonogiri. Makanya itulah terus kepikiran lah mungkin secara integrasi sekalian gubernur merintahkan Melinda, telitilah Melinda ini seluruh kabupaten di Jawa Tengah dikasih proyek ini kan. Tahu-tahu dilaporin ke gubernurnya hasilnya ini. Oh, nanti gubernur langsung malah, aku malah pakai yang canggih malah urusan kurang gizi nggak punya solusi kan? Karena nggak ada iya, yang iya. signifikan kan? Padahal mau bagi-bagi anggaran untuk kabupaten misalnya. Apalagi lagi mau pilkada ini, wah ini bisa dipakai untuk kampanye kan? Iya, Program menurunkan BBLR berdasar hasil risetnya ini. Program menurunkan apa? Yang kurang kurang gizi. gizi. Maka besok akan saya buat X1, saya buat X2, buat X3 di ini yang tingkat provinsi. Tapi yang tingkat kabupaten
juga melakukan mesti kan. Nah, merujuk hasil risetnya yang provinsi. Nah, hasil risetnya Anda kan. Tapi tadi yang khusus mana tadi itu yang kabupaten protes itu. Gara-gara Y1-nya nggak ada yang signifikan, padahal banyak lagi itu. Iya. Anda nggak mikir sampai sejauh itu mesti. Yang penting pokoknya diolah selesai, terus mau minta ujian gitu kan. Iya, Makanya Pak. ada terasa seperti tukang olah data namanya, bukan seorang analis data. Analis data itu punya sense of the datanya. Kalau tukang olah data itu kayak tukang masak, tahu nggak tukang masak? Yang Oke, penting saya selesai. jalanin itu. Tapi kalau seorang chef itu beda. Sampai nyajikan aja dibuat bagus mungkin itu nggak asal cuma enak tapi dipandang enak. Nah, kalau analis data sampai untuk implementasi. Anda bayangin ini Anda dapat proyek dari gubernurnya itu suruh ngurusin BPLS sama kurang Keren. gizi. Oh, gitu. Oh, makanya banyak setiap sekarang kayak tadi ya juga apa ngurusi stunting. Untuk lagi masih tesis satu. Ngapain kamu stunting diurusin gitu? Mau dapat apa? Ada apa yang mau diinikan itu secara simpelnya, maka nanti ya tambahkan itu ya. Iya, Dan Pak. cari lagi variabel yang relevan terkait itu. Saya kira di luar yang kembali yang 5 tadi, hanya masih ada yang mungkin bisa ditambahkan itu. Coba lihat yang variabel tadi ya, satu ya Ini, dua. Pak. Yang enggak yang tadi yang variabel awal itu loh, yang X1 apa, X2 apa biar untuk Ini, Pak. nyari ide. Oh, belum kelihatan ini masih yang tadi loh Sinyal X1 mungkin, apa, Pak. X2 apa, X3 apa gitu. Sebentar, sinyal mungkin nggak, Pak? Iya sinyal ini kayaknya belum bergerak itu. Nah sekarang ada coba, kalau sekarang saya tanya, kira-kira akan Iya. nambahkan variabel apa lagi? Ini baru intuisi Anda loh ya, belum lihat dari hasil riset orang loh ya. Iya. Kalau Anda punya ide enggak? Syukur punya 2, biar nambahkan di situ jadi 7 gitu. Moga-moga selain itu. akhirnya semua dapat gitu kan. Itu aja mungkin secara implementasi bisa ada yang protes itu. Ini kayaknya yang tadi sinyalnya, saya nggak tahu di kampus mana jelek ya. Bebas. Nanti saya Iya, kuliah mungkin suara untuk Bapak kacau juga pecah-pecah itu. ya, Pak? No, Betul, putus-putus. Saya tadi mau ngikuti ada ini juga sama, nggak taunya enak di rumah itu kecepatannya lebih tinggi dari saya makanya kadang hasil ini kan saya coba kadang rekam untuk biar kadang saya kalau misalnya ingin ingat lagi bimbingan saya pada yang hilang sebenarnya terakhir ngapa gitu kadang saya kan puter itu kan ini kadang saya upload itu hanya untuk mengingatkan kembali karena saya kalau memori saya supaya mengingat semua bimbingan saya ya memorinya udah penuh gitu. Nah, karena bimbingannya banyak, topiknya macam-macam kan saya makanya harus merefresh dulu. Nah, kadang saya putar lagi rekamannya untuk apa sih ya makanya tadi saya sudah nggak ingat sama sekali tadi memang ngurusin. Gila. Tapi kalau yang ada yang tiap minggu rajin banget itu ya sampai saya jadi nggak lupa-lupa gitu kan. Ya oke, berarti Berarti ini saya sudah perlu cari variabel lagi nggak, Pak? Yang kira-kira iya. signifikan gitu. Jadi caranya cukup yang ngincer yang di wilayah yang tadi nggak signifikan, ditambahin apa. Mungkin dengan tambah ada variabel itu terjadi rubah komposisi juga. Bisa itu terjadi. Mungkin dengan tambah jadi startnya 7, mungkin beda. Ini kan 5, Iya. mungkin 8. Karena pada saat kita sudah bekerja ke bivariat, kan jadi antar variabel yang prediktor pun sebenarnya mereka antar wilayah, antar apa pengaruh ke Y-nya kan beda-beda kan. Iya. Nah, coba nanti hasilnya, tapi Anda yakinkan dulu juga bahwa ini sudah benar Anda mengolahnya, Oh, iya. nggak ada salah hitung, misalnya. Anda pakai apa? R apa collab tadi belum dipamerin masalahnya. Pakai R, Pak. R-nya di collab apa bukan? R-nya mboten, masih pakai R ini, Pak. Yang offline, makanya nanti dicoba dipindah ke yang
AirCloud. Collab. Collab itu bisa pilih runtime-nya R ya, kan ada CoPython, ada R itu. Oh, nggih. Coba Anda nanti pindah supaya saya bisa ikut running. Jadi kalau melihat ada yang aneh di mana itu. Karena Oh, kalau offline saya nggak pernah install lagi yang offline itu. oh, Saya nggih. sekarang kalau yang bimbingan saya runningnya di Collab aja karena saya nggak install di komputer saya. Kalau Collab kan sudah cloud kan, kalau cloud kan saya nggak perlu install. Cukup punya Kalau akun. Anda Google pernah pakai Colab Collab ini belum? sama belum, Pak. Hampir Nah, sama dicoba. dengan apa sih, Pak? Iya, tapi Collab itu kan cloud. Kalau cloud itu kita nggak perlu install di komputer kita itu. Nggih. Terus kalau nge-share cuma tinggal share linknya kayak nge-share apa overleaf ini. Wong Anda dibikin Href di overleaf-nya aja sudah masuk ke sana. Jadi ini Href-nya sudah dipraktekkan belum? Ini saya belum lihat di ininya. Karena Anda lama nggak ini jadi saya nggak terlalu Sudah, Pak. perhatikan. Bentar, saya. Href tadi Href terkait teorinya ya, GWR-nya, divariat GWR-nya, terus teori tentang terkait Href terkait datanya tadi ya. Nggih. Sumber data, terus dasarnya pemilihan variabel prediktornya, variabel Y-nya kalau bisa ada dasar dari hasil riset orang ya. Ini nggih, Pak, semacam begini nggih, Pak. Ya, coba Anda Href-nya coba. Contoh yang ini untuk teori distribusi gamma ini punya Nah, ya saya. kan ada diklik Href itu Ya, masuk ke langsung kotak muncul ini. dasarnya. Ya, nah itu. Nggih. Terus nanti Href terkait ini penelitian terkait BPLR misalnya. Oh, penelitiannya Href Sinten. terkait tentang apa? Kurang gizi. Oh, Nah, nggih. mungkin orang-orang S1 gizi misalnya UGM, cari coba S1 gizi UGM, pernah nggak ada yang teliti, mungkin dia teliti di kabupaten apa, nggak apa-apa, untuk sebagai bahan referensi Anda memilih prediktornya. Oh, ternyata kurang gizi dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Oh, BPL kurang ini. Nah, itu kan dikerjakan secara apa? Univariat Ya, dan dikerjakan tidak secara spasial kan, tidak pakai GWR kan. Nah, itu bisa sebagai sumber inspirasi Anda memilih variabel apa? prediktor sama Iya, respon. variable prediktornya. Jadi saya akhirnya berdasar dari hasil riset ini karena saya ingin ya tadi itu kan Anda dapat proyek dari Gubernur Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah supaya diteliti. Nah, pakailah GWR. Tuh, hasilnya kayak gini, gubernurnya kan langsung bingung. Loh, ini gimana yang apa ini? Kok malah penelitianmu lucu? Wah, nggak jadi dibayar gitu kan. Iya, Pak. Nah, Iya, iya, iya. makanya nanti silakan untuk tambahkan apa beberapa jenis itu karena saya lihat tadi waktu Anda cerita ini nggak sama sekali nggak melihat latar belakang pemilihan prediktor ini. Karena Oh, ini Anda kayak seolah mengambil korban tanpa izin gitu kan. Pokoknya yang penting untuk korban GWR saja ini. Tanpa memperhatikan rasionalnya prediktor tadi. ah, nggih. Ya pernah apa malah itu ada yang asal ngambil dari TPS. Malah banyak yang nggak signifikan. Beberapa apa jadi bingung. Kalau enggak cuma satu yang signifikan juga bikin bingung kan. Memang ada Padahal kalau beberapa variabel respon itu saya ambilnya dari ini, Pak, kayak jateng dalam angka gitu. Saya kira-kira masih, Pak, ada nah itu. beberapa variabel respon yang saya seperti itu gitu. Tapi kan ada nggak berdasar risetnya orang yang ahlinya kan, ahli gizi, ahli apa mungkin yang kalau BPLR kayaknya mungkin apa sekolah kebidanan, apa mungkin dokter spesialis kandungan untuk meraih apanya kan ada tugas paper-papernya. Ada Anda coba searching di jurnal medis itu Nggih, Pak. tentang urusan kurang gizi dan sekarang kan kayaknya kalau urusan BPLR itu urusannya sekolah-sekolah kebidanan aja banyak yang ditugasi suruh apa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa terjadi BPLR misalnya gitu. Nggih, siap. Terus kalau yang kan ada sekolah gizi kan di sini di kedokteran UGM kan itu Nggih. S1 gizi mesti pada
ini apa-apa sih faktor yang mempengaruhi gizi. Oh, saya pernah teliti di Kebumen, saya pernah teliti di Blora, pernah teliti di sini. Nah, itu kesempatan itu dipakai sebagai dasar kita bermain GWR ini. Kalau misal saya ambil variabel responnya, misal saya cari di webnya Dinkes gitu, saya baca-baca artikel di situ, itu bisa saya ambil nggak ya Pak, buat menentukan? Ya, ya boleh aja itu sebagai itu hasil riset apa hasil apa itu. Itu kalau dari Dinkes sih biasanya kan kayak berdasarkan data mereka gitu Pak, Ya monggo aja, yang penting punya apa. dasar teorinya ya Pak. Iya, bisa kita kita kan bukan ahli gizi, bukan ahli BBLR kan. Kita cuma ahli GWR itu. Tapi kan bagaimana kita memakai GWR itu secara apa baik, bahwa nggak tahu yang dilanggar asumsi GWR ada yang dilanggar enggak ini Anda sudah ngecek belum? Apa aja asumsi GWR, apalagi di variat GWR. Nah, kemungkinan nggak taunya Anda nggak ngecek asumsinya yang dilanggar apa aja itu. Oh, ini Anda malah Anda sebagai pemilik alatnya. Anda kan S2 matematik itu pemiliknya si GWR itu, bivariat GWR. Anda sendiri yang memakai melanggar misalnya. Nah, itu mungkin bisa kan bisa juga nanti kita melakukan transformasi, tidak harus nambah variabel. Karena kalau ada yang menyebabkan nggak memenuhi asumsi di statistik kan bisa lakukan transformasi kan data-datanya. Nah, coba Anda cek di teorinya GWR bivariat asumsinya apa aja. Dan kalau memang di situ ada yang dilanggar, bisa juga untuk biar supaya dia memenuhi asumsi, bisa saja transformasi. Gitu. Kalau asumsi Anda kemarin sudah sudah ngecek semua asumsi apa? sudah Pak, yang Ya dia nanti harus kalau yang harus secara asumsi distribusi gamma, sudah, kemudian korelasi multikolineritas gitu kan Pak. ya kalau sudah berarti mungkin harus nambah variabel gitu. Oke. Mungkin bisa juga yang relevan yang selama ini nggak jadi perhatian. Makanya tadi saya ingin lihat kembali X1 itu apa, X2 apa, X3 apa, X4 apa, X5 apa, apakah itu sudah yang relevan untuk kedua variabel respon tadi gitu. Karena saya yakin untuk kurang gizi dengan BBLR, kalau BBLR kan posisi sudah lahir, jadi penyebab dia hamilnya kan. Kalau kurang gizi, ini kurang gizi ibunya apa kurang gizi bayinya. Bayinya Pak, anaknya. Nah, ya makanya itu nanti kan ibunya makannya bergizi, tapi anaknya nggak dikasih yang bergizi, itu kan bisa jadi. Maksud saya pada saat sedang hamil dia hanya mikirnya ke senengan ibunya, tapi pada saat untuk pertumbuhan bayi kan butuh apa gitu kan. Nah, konteks kalau gizi ini kan setelah lahir apa belum? Karena BBL kan bayi berat lahir rendah. Berat Berarti badan kan lebih dan proses di berat dalam badan. kandungan kan. Tapi Oke. kalau gizi ini, gizi anaknya apa gizi kalau gizi Gizi, kan anak setelah lahir kan baru ketahuan dia kurang gizi. iya Pak. Nah, ini juga Anda harus perhatikan antara ngaitkan itu ada dasar relevansinya enggak. Itu apakah ada orang yang pernah melihat karena yang satunya itu proses di perut, nah yang satunya biasanya anak kurang gizi itu anak setelah lahir bukan waktu masih di kandungan disebut kurang gizi. Biasanya mesti apa? Kayak ini berat badannya akan lahir rendah ini kalau tetap kayak gini gitu. Karena setiap lagi hamil kan dipantau kan itu bayinya ukurannya seberapa maka diestimasi beratnya sekian itu kan sudah ada kan biasanya kan itu waktu di USG. Oke. Oh ini besok tingginya sekian beratnya sekian. Oh, ini perlu di ini kan nah makanya ini nanti apakah kalau yang sudah ada yang mengaitkan kalau BBRR kecenderungan dia nanti setelah besar juga kurang gizi maka harus ada yang dikejar dengan cepatnya. Nah, makanya apa faktor apa yang akan dipakai untuk menaikkan itu? Nah, ini yang maksud saya tadi saya inginkan Anda jangan sebagai tukang olah data, tapi sebagai seorang analis data. Jadi saling Anda punya kedalaman terhadap datanya. Tidak semata-mata punya Y1, Y2 itu kan beda ya. Kalau untuk hanya latihan pas waktu saya ngajar GWR misalnya, ya udah Y1-nya apa, Y ininya apa kan yang pakai data yang ada di buku sudah.
untuk memberi contoh cara running kan misalnya. Tapi kalau untuk konteks ini kan enggak. Ya coba nanti sambil Anda coba baca-baca. Kalau terpaksa jadi ganti data kalau Anda nggak ingin ganti metodenya. Oh iya. Tahu maksudnya kalau tadi ini banyak dilanggar, kan GWR versinya kan sudah kayak apa aja. Nah, Anda sudah punya buku GWR-nya seperti Ringham kan itu. Sampun. Nah, dibaca-baca di situ kan ada bagaimana mengatasi berbagai macam keadaan itu. Kalau memang itu sudah, karena kemarin ada yang pilihannya saya minta ganti data akhirnya. Nah, karena masa rendah sekali. Nah, berarti kan metodemu sebenarnya nggak cocok untuk data. Kamu pilih ganti metode atau ganti data? Ganti data Pak, ya wes ganti data. Wong kita kan bebas merdeka kan, wong kurikulum merdeka. Iya, Tapi Pak. jangan nekat metodenya ora cocok dengan datanya dipaksakan. Nah, ini ada satu sekarang lagi yang bingung kayak gitu. Saya inginnya ini Pak, tapi metodenya dipaksakan itu, padahal hasilnya rendah sekali. Kalau di dunia realnya, karena orang pemakai statistik kadang ada yang misalnya ini nggak ada, dan itu R square-nya enggak itu rendah enggak. Ada yang kadang pakai regresi R square 40%, 50%, kok ya happy-happy saja itu. Malah nggak dicek signifikan, nggak signifikannya, yang penting pokoknya pakai regresi sudah. Ada dilihat itu. Malah ada yang sampai muncul di paper nggak signifikan semua itu. Nah kan ya lucu loh. Nah karena dia memaksakan model linier. Nah, GWR yang non-linear kan belum ini kan, mungkin Anda kan harus repot kan, jatuhnya bentuk hubungannya tidak linier misalnya. Tapi oke kan, kalau ganti metodenya kan Anda lebih pusing itu ya sudah. Karena kan harus ganti bab tiganya, harus ini, makanya saya kadang kalau sudah itu tak kasih pilihan milih ganti data apa, biasanya kebanyakan pilih ganti data ini. Nah ini Mending kemarin ganti ada yang data, Pak. gara-gara saya seneng banget dengan hoax-hoax itu. Saya ingin hoax Pak, nah, padahal lagi nggak jelas semua itu. Gimana kamu punya dasar Bapak itu hoax? Dasarnya dari siapa? Dari suatu blog, suatu apa kayak website yang nggak ini. Ya kan susah kan? Ini akademik, nggak boleh kamu menggunakan hanya karena sesuka hati, karena sentimen dengan yang mungkin kena preferensi politik misalnya. Pokoknya saya lagi seneng ngurusi hoaxnya si ini, padahal itu bisa juga apa, mungkin ada yang nggak hoax dianggap hoax, itu kan harus ada ukurannya kan. Nah itu dia nggak punya ukuran objektifnya. Nah kalau tadi apa itu yang menyatakan apa tadi yang itu juga saya minta ukuran objektifnya apa. Ya saya definisi lah, bahasa matematiknya Bapak kan ada definisinya itu ini apa sih. Ya, oke, Siap, Pak. silakan Anda sudah tahu kira-kira apa yang dikerjakan. Nggak Oke. usah hilang lagi kalau ingin segera selesai. Itu. Siap, Pak. Nanti kalau saya lupa malah jadi. Ini biasanya kalau yang lamanya beberapa yang lama nggak pernah lapor mau tak pindah ke alumni kok itu. Saya punya grup alumni tesis itu. Saya pernah dipindahin, Pak. Iya pernah kan? Nah iya makanya. Ini saya lagi nanti biasanya di akhir semester ini kalau ada yang tetap nggak jelas saya pindah ke alumni. Nanti Ngapunten, Pak, kalau ya. misal bimbingannya itu misal sekarang saya sudah bimbingan kemudian saya, Hmm. ternyata 2 atau 3 hari ini saya, bisa menyelesaikan terus saya minta bimbingan lagi, saged, Pak? Ya bisa, Anda juga nanti kan saya lihat biasanya online itu biar gampang Nggih, itu. Kalau nggak ini apa-apa, kebetulan saya Pak. mau kuliah, tapi kan ada posisinya malah jauh. Tadi makanya waktu sinyal jelek. Kalau di rumah malah saya relatif sinyal lumayan bagus. Tapi kalau pas di kampus saya kadang bingung. Oh, Tadi iya. kan di ruang yang mana sambil nguji, tadi kan ada yang nguji tesis satu. Itu Berarti sinyalnya ya jelek. Saya pindah. kalau saya mau Boleh bimbingan aja, lebih dari 1 kali dalam 1 minggu nggak apa-apa nggih, Pak? bisa. Ini kan sebenarnya yang Senin itu untuk Monef. Monef itu yang lapor aja. Saya masalahnya apa? Ini nanti saya saranin gini. Nah, kalau Oh, sudah mulai agak teknis kan harus butuh waktu panjang. Nah, itu bisa nyari waktu lain, tapi nanti saya akan apa carikan waktu yang pas saya bisa kan. Nanti online aja biar gampang. oke, Pak, saya Jadi minta online posisinya di mawon. mana aja. Ya iya karena kan juga Anda juga kalau saya kan saya kalau offline kan harus janjian ketemu kadang. Nah, ini ada yang komen minta apa offline itu. Ya wes.
di sela-sela pas saya mau ngajar di S2 SD. Karena saat ruang saya yuk kadang mereka kalau ngajarnya kalau besok misalnya saya ngajar 2, kadang kalau sudah capek ya milih istirahat. Nah, kalau di sini kan nggak bisa untuk istirahat. Sama Saya ini yuk Pak, mana? kalau misal saya ingin menyelesaikan di semester ini itu kira-kira deadline terakhir saya kapan ya Pak? Biar saya ada semangat untuk mengerjakan selesai Ya Pak. memang kalau untuk itu kan paling lambat ujiannya nggak usah di Januari apa ya yang masih nggak perlu bayar UKT itu istilahnya itu. Kalau saya malah lagi tak kejar semua yang semester ini bimbingan saya kalau udah siap saya ingin ujiannya di Januari. Kalau Desember kan oke lah masih mungkin. Kalau memang dikejar di awal Desember karena pertengahan Desember biasanya kan sudah suasana liburan kan gitu. Oh, gitu. Siap. Sudah apa kalau saya makanya kalau ingin dikejar ini ya bulan ini Anda kebut ya bisa. Karena Anda kendalanya satu tadi masih harus menampilkan GWR itu kayak apa. Oke. Itu teorinya tadi nggak disebut di slide Anda bahwa itu syaratnya apa, terus jadi apa kan setiap metode statistik selalu ada syarat kan, asumsi lah. Oke. Tadi Kedua, oke. belum kalau saya ingat saya tadi terus datanya, dasarnya Anda memilih prediktornya X1 sampai X5-nya apa yang kaitannya dengan Y1, Y2. Walaupun Anda ingin bivariat, tidak boleh semata-mata hanya yang penting asal comot Y1-nya isi, yang ininya, maka tadi yang saya nguji sopo si ini, Anda harus membuat batasan demi yang jelas itu, mau katakan apa, karena itu nanti sebagai pegangan, terus dasarnya bahwa itu, karena untuk tadi klasifikasi kan juga sama, kenapa kamu milih prediktornya itu, ya yang ada di BPS sana loh, yo enggak, itu loh, BPS itu banyak, tapi kan yang ada rasionalnya kan. Tuh. Nah, pada dasarnya repot kayak gini pada saat mengalami, pada saat di GWR kan ada fenomena tadi yang kosong. Ya kan jadi susah kan. Padahal tujuannya riset kayak gini kan maunya nyari prediktor yang signifikan. Kalau nggak ada ya kita harus cari kan akhirnya kan. Oke. Tidak sebatas ingin pamer GWR di variat itu kan bukan kan. Kalau sekedar ingin pamer itu kan kayak di kuliah biasanya yang penting ini loh GWR biasa, GWR di variat, GWR ini sasarannya gini gitu. Itu aja kalau ngasih contoh mesti ada yang signifikan kan. Supaya buku itu jadi menarik gitu. Biasanya kan lihat di bukunya kan selalu contoh-contohnya pasti ada yang signifikan kan. Oke. Enggak sama sekali enggak ada gitu. Kalau enggak ada dia nanti akan nambah. Karena jangan sampai oleh univariat mengatakan tidak cuman memang tujuannya mengoreksi. Kalau di univariat ini padahal sebenarnya enggak, pada saat itu efeknya enggak kelihatan karena terpengaruh oleh kabupaten lain misalnya. Nah, inilah muncul ide GWR-nya. Karena biasanya antar wilayah terjadi dependensi spasial kan, karena apapun mobilitas sekarang kan tinggi. Mungkin daerah terisolir bisa aja dia nggak ada interaksi dengan wilayah lain. Nah, kalau cuma Jawa Tengah kayak gini, lalu lintasnya gampang banget, mesti ada interaksi kan. Nah, itulah yang maka GWR. Nah, tapi kalau sampai tadi kosong, ya jadi masalah. Nah, justru inilah yang kesempatan Anda menunjukkan dari hasil riset selama ini yang ada, Anda bisa memberi kontribusi, ini loh yang ada tambahan variabel yang harus diperhatikan. Siap Oke, Pak. mungkin Mungkin itu itu. dulu sih, Pak. Oke, saya Nah, tentu akan nanti silakan kerjakan kalau nanti dalam minggu ini saya yang agak, walaupun saya lagi tadi juga ada yang mau ujian TA atau mungkin di kalau yang agak longgar di Selasa sama Kamis, tapi setelah jam 2 dari jam 2-an itu. Oh, nggih, siap Nanti Pak. online itu paling nanti kalau ini kan ada juga yang tadi lagi minta ujian TA1 itu kan juga online saya carikan nanti di waktu itu kalau nanti dia nggak jadi pakai kalau belum siap kan berubah kan. Oke, Ya siap Anda Pak. bisa pilih besok Selasa jam 2-an atau Kamis. Nanti kan linknya sama, link bimbingan tesis ini. Oh, nggih, Anda siap Pak. tinggal, oh, Pak, saya akhirnya milih Selasa jam 2. Jadi sementara saya lihat di jadwal saya untuk minggu ini, Selasa jam 2 dan Kamis jam 2 bisa. Oh, Kalau nggih, yang siap. lainnya saya full. Nggih, siap Pak. Nanti saya kabarin lagi mau Ya,
lagi hari Selasa atau hari Kamis. Begitu nggih, Pak? Ya oke, ya oke, silakan mulai. Silakan. Ya, oke, Nggih. ini sudah cukup. Mungkin dari saya itu aja dulu, Pak. Saya coba Oke, selesaikan revisi-revisinya. Begitu. ya oke, ya, Terima kasih waktunya nggih ya Pak oke, ya Gun. ya oke, ya oke, ya, oh Matur ya, nuwun. ya, Assalamualaikum. salam.